Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas kitab Al-Jihad. Dan kita sudah sampai pada hadis 1333 sahih. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدورين آمين. Wa anhu, dari siapa? Uqbah bin Amir. Qala, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, satuftahu, akan ditaklukkan alaikum, untuk kalian, ardun, beberapa tanah, maksudnya beberapa negara kafir. Wa sayakfikum Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi kalian. Fala ya'jiz, maka janganlah lemah, ahadukum, masing-masing kalian, ayyal huwa, untuk bermain-main, maksudnya berlatih, bi ashumihi, dengan anak-anak panahnya. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud yakfikumullah, Allah mencukupi kalian, yaitu mencukupi dari peperangan. Artinya peperangan sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena orang-orang kafir sudah takluk semuanya terhadap umat Islam. Meskipun umat Islam sudah berada di atas angin, tetap harus melakukan i'dad atau persiapan jihad. Maka Nabi mengatakan fala ya'jaz, jangan lemah untuk tetap bisa berlatih panah. Jadi yang sudah bisa panah tetap dilanjutkan latihan panahnya. Yang bisa naik kuda, lanjutkan latihan kudanya, bela diri dan sebagainya. Nah, semuanya lanjut meskipun kondisi aman, tidak ada perang. Ya seperti di Indonesia. Indonesia dulu dijajah Belanda, dijajah Jepang, nah, kemudian yakfikumullah, mereka sudah pergi semua. Apakah berarti kita sudah tidak perlu lagi i'dad? Masih perlu i'dad. Sehingga seandainya ada perang lagi, Israel misalnya akan menjajah kita, atau Amerika menjajah kita, nah semua kita sudah siap karena sudah punya i'dad, persiapan. Kemudian kata-kata ya'jiz ini boleh dibaca dua, boleh ya'jiz dengan kasrah, boleh ya'jaz dengan fathah. Bi fathi al-jimi, jimnya di fathah, wa kasriha, atau di kasrah. Dua-duanya benar. Artinya kalau di kitab antum ya'jaz enggak apa-apa, di kitab saya ya'jiz. Kemudian dari hadis ini juga diambil pelajaran bahwa apa yang sudah Allah ajarkan kepada kita, yaitu berupa ilmu bermain panah, ini jangan ditinggalkan. Kalau kita meninggalkan ilmu tersebut karena sudah tidak ada perang, itu sama dengan kita mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang lain, ba'da an ullimaha man tarakar ramya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Oh ini hadis setelahnya itu di 1334. Wa anhu, dan dari Uqbah lagi, annahu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ulima, barang siapa yang sudah diajari oleh Allah ar-ramya, memanah, thumma tarakahu, kemudian dia meninggalkan memanah, sudah tidak mau berlatih lagi, falaysa minna, maka bukan termasuk dari golongan kami. Au qala, atau Nabi bersabda, ini berarti syakkur rawi,
faqad asa, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Jadi ilmu panah, demikian juga ilmu bela diri, demikian juga ilmu apapun pokoknya yang bersifat jihad fisabilillah, ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tetap harus dilanggengkan ilmu ini, jangan ditinggalkan. Termasuk juga kalau kita sudah bisa nyetir mobil, maka untuk mensyukuri nikmat tersebut jangan ditinggalkan. Udah bisa pakai, ya. Karena kalau ditinggalkan tidak dipakai lagi, nanti akan lupa. Nah, kalau lupa berarti falaysa minna. Dalam hadis yang lain kalimatnya bukan falaysa minna, ya, tapi adalah nikmatun kafaraha. Hadis berikutnya lagi, hadis 1335. Wa anhu, dan dari Uqbah lagi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini kok Uqbah terus ya? Benar enggak ini? Iya kan? Uqbah bin Amir. Berarti hadisnya banyak ini udah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yudkhilu, memasukkan bisahmil wahid, dengan satu anak panah, thalathata nafarin, 3 orang, al jannah, ke dalam jannah. Siapa saja? Yang pertama, ar-rami sani'ahu, orang yang membuat anak panah, dengan syarat yahtasibu, dia berharap fi san'atihi, di dalam membuatnya tadi al khairah, akan kebaikan, maksudnya pahala. Maka kalau kita membuat anak panah itu jangan hanya mengharapkan uangnya atau hasil dunianya, tapi juga kita harapkan hasil akhiratnya. Itulah yang dimaksud al khair, hasil akhirat, pahala. Demikian juga kalau kita itu menulis kitab kemudian kita cetak di penerbit, itu jangan hanya berharap uangnya saja. Saya dulu ngirim satu tulisan di penerbit dibayar 3 juta. Nah, kalau cuma mengharapkan uangnya 3 juta sudah habis, sudah lama habis. Kalau mengharapkan pahalanya, itu sampai akhirat masih dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga antum jualan kitab misalnya. Nah, jangan hanya cari labanya saja. Laba paling berapa? 10%, 20%, ya. Tapi kalau kita harapkan pahalanya, yaitu menyebarkan ilmu lewat kitab-kitab yang kita jual tadi, maka ini masih ada pahalanya terus sesuai dengan niatnya. Kemudian yang kedua adalah warrami bihi. Nah, di sini warrami, kalau kita baca mansub berarti warramiya bihi. Di situ mansub apa marfu? Mansub, ya. Kalau mansub ya berarti sani'ahu, ini juga di fathah. Tapi ini semuanya bisa dibaca mansub, bisa dibaca marfu, bisa. Kalau dari awal kita baca mansub sani'a, berarti berikutnya ramiya. Kalau sejak awal kita baca sani'u, berarti di sini rami. Warramiya bihi, dan orang yang memanah dengannya. Yang ketiga adalah wa mumbiluhu, dan orang yang melakukan imbal. Apa itu imbal? Imbal itu memberikan anak panah kepada orang yang memanah, itu mumbil. Jadi antum berlatih panah, saya yang memberikan anak panah kepada antum, itu mumbil. Apa terjemah yang enak, terserahlah. Pokoknya orang yang memberikan atau menyerahkan, ya apa namanya, menyodorkan anak panah kepada orang yang sedang memanah, baik orang yang sedang memanah ketika perang atau orang sedang memanah karena berlatih perang. Jadi kita berikan anak panahnya, kemudian dia yang memanah, sehingga dia tidak perlu repot-repot ngambil dari jabahnya atau dari wadah anak panahnya tadi. Seperti kalau olahraga apa itu badminton, kita yang bagian ngasih koknya itu, ya, maka itu adalah mumbilnya. Warmu, dan panahlah, warkabu, dan naik kudalah, wa antarmu, dan bahwasanya kalian memanah, ahabbu ilayya, lebih saya sukai, min antarkabu, daripada kalian menunggang kuda. Kenapa? Karena menunggang kuda ini musuh yang diserang itu hanya musuh dalam jarak dekat. Tapi kalau memanah bisa musuh dari jarak jauh. Bahkan seorang ahli panah mengatakan kepada saya, panah kalau bagus itu sasarannya bisa sampai 1 kilo. Itu kalau bagus. Jadi panahnya bagus, bahannya bagus, kemudian yang nariknya juga kencang. Nah, itu bisa sampai 1 kilo. Masya Allah. Nah, sekarang panah tidak hanya 1 kilo, ya, karena panah kita sekarang bom dan sebagainya bisa ribuan kilo.
Wa man taraka ramya, dan barang siapa yang meninggalkan memanah ba'dama, setelah ulimahu, dia diajari akan anak panah tadi, memanah tadi, raghbatan anhu, karena dia berpaling dari manah tersebut, fa innaha ni'matun, maka sesungguhnya itu adalah satu nikmat, tarakaha, yang dia telah meninggalkannya. Au qala, atau perawi mengatakan kafaraha, dia telah mengkufuri nikmat tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwasanya setelah kita bisa memanah, maka hendaklah terus berlatih. Maka kita kiaskan dengan hal-hal yang lain yang bersifat i'dad fi sabilillah maupun yang bersifat manfaat yang lain, ya. Seperti tadi, bela diri udah bisa, ya latih terus. Jadi diolah raga kita untuk bisa tetap melakukan bela diri tersebut. Saya jadi teringat guru saya, itu ketika di ma'had dulu, setiap habis subuh itu dia berlatih sendiri. Padahal udah jadi kiai, muridnya udah banyak, pesantrennya udah buka cabang di mana-mana. Tapi beliau masih tetap habis subuh latihan bela diri sendiri, ya. Melatih apa yang sudah dia pelajari. Ini karena mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa ada istilah kafir, tapi bukan kafir murtad, kafir kecil. Makanya para ulama mengatakan kufrun duna kufrin. Ada kafir di bawah kafir, kafir besar di atas, kafir kecil di bawah. Nah, istilah kafir di bawah kafir atau kafir kecil itu diambil dari hadis-hadis seperti ini, kafaroha. Hadis riwayat Abu Dawud. Berikutnya 1336. Wa an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu qala, marra, telah lewat an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala nafarin, pada sekelompok orang yang tadilun, yang mereka itu berlomba panah. Jadi yang tadil itu artinya apa? Musabaqatu ar-ramy. Al-intidal itu adalah musabaqati, lomba ar-ramy, panah. Kalau antum manah sendiri, ya itu bukan yang tadil. Yang tadil itu berarti ada dua minimal, ya, karena ini lomba. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, urmu, lemparlah atau panahlah, Bani Ismail, wahai keturunan Nabi Ismail, yaitu orang-orang Arab, keturunan Nabi Ismail. Fa inna abakum, karena sesungguhnya bapak kalian, kana adalah dia ramyan, seorang pemanah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan fadilahnya memanah karena dia merupakan keturunan warisan dari Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud abakum, bapak kalian, itu adalah Nabi Ismail. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa nama abun atau bapak itu tidak harus bapak yang langsung. Maka ada istilah abun mubashir, ya, bapak langsung. Bapak langsung itu ya bapakmu itu. Bapaknya bapakmu alias kakek itu juga abun. Sampai ke atas semuanya itu abun. Semua ke atas. Berdasarkan hadis ini, ya, abakum padahal itu kakek yang paling atas, yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Perlu diketahui juga bahwa abun itu kadang-kadang maknanya adalah paman. Siapa yang tahu dalilnya? Abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq, kama atammaha ala abawaika, kedua bapakmu, bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa bapakmu? Ibrahim, jelas Nabi Ibrahim bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ishaq, padahal bapaknya Nabi Muhammad bukan Ishaq, tapi apa? Ismail. Kok di sini disebut bapak? Nah, ini menunjukkan bahwa kata-kata abun itu bisa juga bermakna amun, paman. Makanya sebagian ulama berpendapat, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada pamannya yang bernama Azar. Ada yang menafsirkan gitu.
Tapi ini takalluf sebenarnya. Karena dia nggak terima kalau bapaknya Nabi kok kafir. Nah, maka dicari-carikan alasan supaya bapaknya Nabi tidak kafir. Sehingga abihi diartikan pamannya. Tapi ya, sebenarnya pendapat itu juga ada penguatnya. Rasulullah bersabda, inna ammar rajul, sesungguhnya paman seseorang sinwu abihi, semisal bapaknya sendiri. Hadis sahih. Baik, kemudian di sini disebutkan fadilahnya Nabi Ismail. Fadilah beliau adalah ramiyan, ahli panah. Fadilah Nabi Ismail yang lain selain ahli panah, beliau adalah orang yang fasih bahasa Arabnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, awwalu man futiqa lisanuhu bil arabiyyatil mubayyinah Ismail. Yang pertama kali lisannya terbuka mengucapkan bahasa Arab yang fasih adalah Nabi Ismail pada saat dia usia 14 tahun. Dan ini menunjukkan cerdasnya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Nah, ini dua fadilahnya Nabi Ismail. Kalau bisa semua kita ambil, yaitu kita bisa memanah dan juga kita bisa bahasa Arab fasih. Karena itu kalau di pesantren ada peraturan berbahasa Arab, ditaati peraturan itu supaya antum jadi fasih. 1337 wa an Amr bin Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man siapapun rama melempar bisahmin anak panah fisabilillah di jalan Allah, fahuwa maka dia itu lahu untuk orang tersebut idlu sebanding muharraratin, budak yang dimerdekakan. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan keduanya mengatakan haditsun hasanun sahih. Hadis ini menunjukkan fadilahnya melempar anak panah, yaitu pahalanya senilai dengan memerdekakan budak. Padahal budak itu harganya sangat mahal. Pernah dijual budak di masa Nabi SAW, harganya adalah 800 dirham, 800 dirham. 800 dirham berapa? Zaman dulu 10 dirham itu sama dengan 1 dinar. Berarti kalau tadi 800 dirham nilainya berapa? 80 dinar. Nah, sementara dinar sekarang itu anggaplah 8 juta ya. 1 dinar 8 juta. Nah, berarti 80 kali 8. Berapa itu? Berapa? Yang keras 650 juta. Berarti 640 juta ya, berarti sudah setengah miliar lebih ya. Mampukah kita sedekah setengah miliar lebih untuk memerdekakan budak? Nggak mampu kan? Nah, ternyata melempar anak panah satu saja nilainya sudah bisa besar mengeluarkan duit setengah miliar merdekakan budak. Nah, maka ini pahalanya sangat-sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Nabi mengatakan rama, melempar. Tidak disyaratkan harus sasarannya pas. Ya. Mau sasarannya pas atau tidak pas sama aja. Pokoknya udah kita lempar fisabilillah, udah dapat pahala memerdekakan budak. Berikutnya 1338 wa an Abi Yahya Khuraim bin Fatih radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa anfaqa menginfakkan nafaqatan satu nafkah fisabilillah di jalan Allah, kutiba lahu dicatat untuknya sab'umi'ati di'fin 700 lipat ganda, 700 kali lipat. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hasan. Kata-kata fisabilillah ini kalau disebutkan secara umum itu biasanya yang dimaksud adalah jihad fisabilillah. Makanya Imam Tirmidzi memasukkan hadis ini dalam kitab jihad karena beliau memahami fisabilillah yaitu jihad. Maka ini menunjukkan fadilahnya sedekah di dalam jihad itu nilainya 700 kali lipat. Kalau di luar jihad maka nilainya tidak harus 700 kali lipat ya, minimal 10 kali lipat. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kamatsali habbatin
ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sama ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Nah, fi sabilillah maksudnya apa? Ya tadi, jihad fi sabilillah. Ya, makanya dalam hadis dikatakan man jahaza ghairahu bimalihi fi sabilillah. Siapa yang menyiapkan orang lain, yaitu yang berangkat jihad dengan harta dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan setiap satu dirhamnya dinilai 700 kali lipat. Nah, maka tafsiran ayat ini sama dengan hadis tadi ya, bahwasanya kita akan mendapatkan 70 kali lipat, 700 berapa tadi? 700 kali lipat itu kalau dikeluarkan dalam jihad fi sabilillah. Kalau dalam selain jihad fi sabilillah maka belum tentu sampai 700 kali lipat. Kemudian apakah 700 ini maksimal? Tidak. Karena di sini Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan untuk siapapun yang dia kehendaki. Maksudnya bisa saja lebih dari 700 kali lipat. Sehingga 700 ini minimal. Jadi kalau selain jihad minimal 10 kali lipat. Kalau untuk jihad fisabilillah minimal 700 kali lipat. Dan ini menunjukkan fadilah jihad. Kita sedekah dalam bab lain. Misalnya MBG, sedekah MBG 10 maksimal. Karena bukan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah minimal. Bukan maksimal tadi ya, minimal ya. Minimal kalau MBG 10, tapi kalau jihad 700 kali lipat minimalnya. Terus supaya bisa lebih banyak dari 700 gimana caranya? Para ulama mengatakan tergantung ikhlasnya. Semakin tinggi ikhlasnya, semakin besar pahalanya. Jadi pahala didapatkan sesuai dengan keikhlasan. Ikhlasnya tinggi, pahalanya tinggi. Para ulama mengatakan akhlisun niyat tanalu a'lad darajat. Berikutnya 1339. Wa Nabi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin, tidak ada seorang pun hamba yasumu yang berpuasa yauman, satu hari fi sabilillah di jalan Allah, illa kecuali ba'adallahu, Allah menjauhkan bidzalikal yaumi dengan sebab hari tersebut wajhahu, wajahnya, anin nari, dari api neraka, sab'ina kharifan, 70 tahun. Hadis muttafaqun alaih. Yang dimaksud fi sabilillah ini ada dua tafsiran dari para ulama dalam hadis ini, maksud saya. Tafsiran yang pertama sama dengan tadi ya, yaitu adalah al-jihad. Tafsiran yang kedua adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang umum. Jadi ada tafsiran sempit, ada tafsiran luas. Kalau tafsiran sempitnya fi sabilillah jihad. Tafsiran luasnya fi sabilillah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menggunakan tafsiran yang pertama, masuk akal ya. Puasa dalam kondisi perang pahalanya semakin besar. Kenapa? Karena berat kan. Perang itu sudah berat, puasa juga berat. Ini berat, double berat, pahalanya lebih besar. Sesuai sabda Nabi SAW, pahalamu sesuai dengan lelahmu, nasobiki. Inna laki minal ajri ya Aisyah ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Sesungguhnya bagimu pahala wahai Aisyah sesuai kadar lelahmu dan nafkah yang kamu keluarkan. Hadis riwayat Hakim. Nah, wajar dua lelah semua, puasa lelah, susah, berat, kemudian jihad juga berat. Kalau kita tafsirkan yang kedua, fisabilillah, yaitu secara umum ikhlas fisabilillah, ikhlas itu adalah disebut fisabilillah, maka ini banyak dari kita yang bisa mendapatkan fadilah hadis ini. Yang makanya kamu puasa Ramadan atau Senin Kamis atau apapun, yang penting ikhlas. Nah, maka nilainya sama dengan bisa dijauhkan dari neraka sampai 70 tahun lamanya. Kemudian dalam hadis ini ada kata-kata wajhahu, wajahnya. Ini maksudnya adalah seluruh tubuhnya, tidak hanya wajahnya saja. Jadi wajhahu itu maksudnya apa? Dzatahu, dirinya. Demikian juga kharifan, itu diartikan sanatan, 1 tahun.
Padahal asalnya itu adalah kharif itu salah satu dari musim 4 musim dalam 1 tahun. Kharif itu musim semi. Nah, maka disebut kharif satu bagian dari tahun, tapi yang dimaksud adalah semua tahun ini. Maka huma min babi dzikri al-juz'i wa iradati al-kulli. Maka dua ini termasuk dari bab menyebutkan sesuatu bagian, tapi yang dimaksud semuanya. Dan ini dalam semua bahasa ada. Nanti silahkan cari dalam bahasa Indonesia ada, bahasa Jawa ada, bahasa Inggris ada. Kalau bahasa Indonesia paling gampang ini, tidak tampak batang hidungnya, maksudnya orangnya itu nggak tampak. Bukan berarti batang hidungnya ditutupi plester atau apa, lakban, bukan gitu ya. Orangnya emang nggak tampak. Berikutnya kata-kata sab'in ini adalah litakfir ya, bukan untuk tahdid, sehingga tidak harus betul-betul 70 tahun, tapi maksudnya sangat banyak, bisa jadi 1000 tahun. Karena ini apa? Litakfir, lit tahdid. Ini untuk menunjukkan banyak, bukan untuk membatasi jumlah. Karena kaidahnya mengatakan al-adad la mafhuma lah. Adad atau jumlah tidak memiliki mafhum alias tidak membatasi. 1340. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama yauman, barang siapa yang puasa satu hari saja fi sabilillah, di jalan Allah, sama tafsirannya ada dua tadi. Ja'alallahu bainahu, Allah letakkan antara dia wa bainan nari, dengan neraka, khandaqan, parit yang besar. Kenapa kita artikan parit yang besar? Apa kaidahnya? At-tankir lit-ta'zim. Penggunaan isim nakirah itu untuk menunjukkan besar. Khandaqan, parit yang besar. Besarnya seberapa? Kama bainas sama'i wal ardi, seperti antara langit dan bumi. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hasan sahih. Ini sama dengan hadis sebelumnya tadi. Hanya hadis sebelumnya tadi mengungkapkan jaraknya, jarak tempuhnya kalau ditempuh perjalanan 70 tahun. Kalau yang ini mengungkapkan jarak tapi dengan menyebutkan barang ya, antara langit dan bumi, jauh sekali. Berikutnya 1341, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata, siapa mati, walam yaghzu, belum pernah perang, seperti kita ini belum pernah perang, walam yuhaddits nafsahu, dan belum bicara pada dirinya, maksudnya belum meniatkan bi ghazwin, untuk perang, mata, dia mati ala syubatin, di atas cabang minan nifaqi, dari kemunafikan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan hukum perang adalah apa? Wajib. Tetapi kalau tidak melakukan perang, sudah cukup dengan niatan perang. Jadi hukum perang kalau memang masih ada, itu fardu kifayah. Sudah ada yang berangkat, sudah cukup, dan sudah cukup, yang lain nggak melakukan, nggak apa-apa. Tapi ketika nggak ada perang seperti di Indonesia, ini wajib bagi kita meniatkan perang. Karena kalau tidak meniatkan perang, maka mati dalam kondisi satu cabang dari kemunafikan. Disebutnya nama munafik ini menunjukkan bahwa ini termasuk perbuatan dosa ya, karena munafik tempatnya di neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang hadis ini. Apakah hadis ini berlaku umum atau berlakunya hanya di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari kita lihat dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, setelah ada riwayat hadis ini, ditampilkan oleh Imam Muslim perkataan Ibnul Mubarak, fanura, kami mengira, anna dzalika, bahwa hadis ini kana adalah ala ahdi Rasulillahi, untuk di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini belum disepakati ya. Makanya dalam syarahnya di sini dikatakan wa hadzal ladzi qalahu Ibnu Mubarak muhtamal. Ucapan Ibnu Mubarak ini ya masih memungkinkan. Wa qad qala ghairuhu innahu 'am.
Dan sebagian ulama berpendapat hadis ini umum, tidak hanya khusus di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus maksud hadis ini gimana? Maksud hadis ini, siapa yang melakukan hal ini, jihad gak pernah, niat jihad gak pernah, berarti sudah menyerupai para munafik, karena mereka itu mundur dari jihad. Setiap ada jihad mereka gak pernah berangkat. Nah, kalau kita gak pernah berangkat, berarti sama dengan munafik, mirip munafik. Lah memang faktanya gak ada jihad di Indonesia, gimana? Ya niat. Makanya orang yang berniat sama dengan sudah beramal, ya kan? Niatul mu'min khairun min amalihi. Nah, karena itu kalau saya sih lebih suka pendapat yang umum, ya, bahwasanya ini berlaku baik di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga berlaku di masa setelah beliau, karena niat jihad ini semua orang bisa melakukan, tidak hanya di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya tetap dua pendapat ya kita sampaikan, ya, dua pendapat. Al-Imam Mubarak mengira ini adalah di masa Nabi. Karena zaman Nabi itu kan umat Islam masih sedikit. Sehingga kalau tidak mau jihad, padahal dibutuhkan tenaga untuk jihad, ya berarti salah satu dari dua. Ada kalanya dia orang beriman tapi punya uzur, yaitu apa? Sakit dan sebagainya. Ada kalanya dia tidak punya uzur, berarti munafik. Nah, orang munafik takut mereka mati sehingga tidak ikut jihad fisabilillah. Nah, sehingga wajar kalau ini dipahami oleh Imam Mubarak di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan kita punya kaidah, ya. Apa kaidahnya? Al-'ammu, dalil yang umum, yabqa, tetap ala umumihi, atas keumumannya, ma lam yakhussahu dalilun, selama belum dikhususkan oleh dalil. Apakah ada dalil yang mengatakan ini khusus di masa Nabi? Nggak ada, kan? Nah, kalau nggak ada, ya pahami dalil ini sesuai dengan umumnya. Al-'amu yabqa ala umumihi, dalil umum itu tetap berada pada keumumannya, jangan dikhususkan ini khusus di masa Nabi tanpa dalil, jangan. Nah, makanya saya lebih cocok pendapat yang mengatakan ini umum, ya. 1342. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala kunna, adalah kami ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam satu peperangan. Faqala, maka Nabi bersabda, inna bil madinati, sesungguhnya di Madinah, la rijalan, sungguh ada beberapa laki-laki, masirtum masiran, tidaklah kalian berjalan satu perjalanan, wahai para mujahid, wala qata'tum wadiyan, tidak pula kalian menempuh satu lembah, illa, kecuali kanu, adalah mereka rijal tadi, ma'akum, bersama kalian. Maksudnya apa? Ma'akum fis thawab, bersama kalian dalam mendapatkan pahala. Bukan fil badan loh, ya. Kalau badannya nggak mungkin bersama kalian, ya. Badannya masih di Madinah kok. Yang bersama kalian itu menyertai kalian mendapatkan pahala. Kenapa? Habasahumul marad, telah menahan mereka sakit. Kenapa kok mereka dapat pahala? Karena sudah niat. Makanya hadis yang di atasnya tadi, kalau kita belum pernah perang, maka minimal kita niat perang. Jadi minimal ada niat. Sama dengan khilafah. Khilafah itu semestinya ada di atas muka bumi. Ada khalifah, atau ada amirul mukminin, atau ada imam a'zam. Nah, kalau ada khilafah, kita bayat sama khalifah. Kalau nggak mau bayat sama khalifah sampai mati, matinya menyerupai jahiliyah. Nah, sekarang nggak ada khalifah, nggak ada imam a'zam, nggak ada amirul mukminin. Gimana caranya supaya kita tidak mati seperti jahiliyah? Niat dalam hati. Saya niatkan kalau ada khilafah, saya bayat sama khalifah. Udah, insya Allah beres. Sebagaimana hadis ini, mereka sudah niat, maka tidak ikut jihad pun dapat pahala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, habasahumul udhru, menahan mereka udhur. Nah, jadi riwayat pertama menjelaskan udhurnya apa? Sakit. Dan kata-kata al-udhru ini lebih umum daripada al-maradu, sehingga udhurnya tidak harus sakit. Al-udhru a'ammu, lebih umum, minal marad, daripada sakit. Sehingga
Dari kata-kata al-udhr ini kita ambil pelajaran bahwasanya udhr apapun yang syar'i menyebabkan kita tetap mendapatkan pahala. Apa saja udhr yang syar'i selain sakit? Merawat orang sakit, ya kan? Contohnya Sayyidina Uthman, istrinya sakit, kemudian tidak ikut perang, tapi oleh Nabi dikasih jatah bagian ghanimah. Kenapa? Dia udah niat dan dia disuruh oleh Nabi untuk menjaga istrinya yang sakit. Jadi pahala dapat, bahkan ghanimah bisa dapat sesuai dengan ijtihadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, illa kecuali syarakukum, mereka menyertai kalian fil ajri, dalam pahala. Nah, kalimat ini menjelaskan makna ma'akum tadi, ya. Jadi kata-kata marot menjelaskan kata-kata al-udhru atau memberikan contoh untuk kata-kata al-udhru. Kemudian kata-kata syarakukum fil ajri ini menjelaskan kata-kata ma'akum, ya. Makanya kaidahnya apa? Al-hadits yufassiru ba'duhu ba'dan. Hadis satu sama lain saling menafsirkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari riwayat Anas bin Malik, sementara Imam Muslim meriwayatkannya dari riwayat Jabir, dan ini adalah lafalnya Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkannya dari Anas. Kalau ini kan hadisnya Jabir. Jadi Imam Muslim meriwayatkannya dari Jabir. Ini lafalnya Imam Muslim. Muncul pertanyaan, kenapa Imam Nawawi pilih lafalnya Imam Muslim? Kenapa? Muslimun, Imam Muslim. Al-Imam Muslim, Imam Muslim. Masyhurun, dia terkenal. Bi annahu rawal hadis, dia meriwayatkan hadis bil lafzi, dengan lafalnya, tidak dengan makna. Jadi dia pengen menjaga lafalnya otentik, ya. Sabda Nabi gimana? Otentik, nggak usah diubah-ubah. Berbeda dengan Imam Bukhari, ya, bil makna. Bahkan Imam Bukhari itu sering memotong-motong hadis. Ini hadisnya panjang, ini yang berkaitan dengan bab ini, bagian awalnya saja dipotong bagian awal. Yang berkaitan dengan bab lain, bagian tengah, dipotong bagian tengah. Kalau Imam Muslim enggak, langsung hadisnya tampilkan semua, panjang. Lafalnya pas. Jadi teksnya Nabi gimana, dia enggak ngubah-ubah. Maka Imam Muslim itu sering, ya. Qala al-awwal kada wa qala al-akhar kada. Saya meriwayatkan hadis ini dari dua guru. Guru yang pertama mengatakan begini, guru yang kedua mengatakan begini. Padahal maknanya sama. Sehingga sebenarnya enggak perlu dibedakan. Tapi itulah ketelitian Imam Muslim rahimahullah. Maka bisa jadi ini Imam Nawawi memilih lafalnya Imam Muslim karena lafalnya lebih orisinil, lafalnya Imam Muslim rahimahullah ta'ala, ya, karena dia apa? Arwahu bil lafzi. Berikutnya 1343, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna, bahwasanya Arabian, Arab Badui, atan Nabiyya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ar-rajulu, seseorang, yuqatilu, berperang, lil maghnam, untuk ghanimah tok. Jadi pahala enggak ada niatan pahala. Niatannya ghanimah tok. Yang kedua, warajulun, dan seseorang, yuqatilu, berperang, liudhkar, supaya disebut atau dikenang. Yang ketiga, warajulu, dan seseorang, yuqatil, berperang, liyura makanuh, supaya dilihat posisinya, sebagai orang pemberani kah, sebagai panglima perang kah, ya, pokoknya dia punya jabatan diketahui. Wa fi riwayatin, riwayat yang lain, yuqatilu syaja'atan, dia perangnya karena berani saja. Jadi nggak ada niatan pahala, dia hanya, saya ini pemberani. Yang kelima, wa yuqatil, dan dia berperang hamiyatan, karena kebangsaan. Di hamiyah itu sama dengan asobiyah, faham kebangsaan atau kesukuan. Karena saya orang Indonesia, maka saya akan membela Indonesia. Jadi nggak ada niatan membela Islam atau membela pahala, mencari pahala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yang keenam ini, wa yuqatilu, dan dia itu berperang ghadaban, karena marah.
Nah dari 6 ini, faman fi sabilillah, siapa dari 6 ini yang termasuk fi sabilillah? Ternyata semuanya tidak ada fi sabilillah. Maka beliau itu memberikan definisi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man siapapun qatala berperang litakuna supaya menjadi kalimatullah, kalimat Allah, la ilaha illallah, hiyal ulia, dialah yang tertinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dialah yang disebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti fi sabilillah itu apa? Apabila niatannya mendakwah, membela Islam. Apabila niatannya mencari surga, apabila niatannya mencari ridha Allah, apabila niatannya mencari pahala, apabila niatannya karena ikhlas kepada Allah. Ini istilah-istilah semuanya sama, ya. Meninggikan kalimat Allah, membela Islam, mencari surga, mencari ridha Allah, mencari pahala, ikhlas, sama semua ini. Istilahnya sama. Makanya tadi muncul pendapat sebagian ulama, puasa fisabilillah itu adalah puasa karena apa? Ikhlas, ya, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita sudah ikhlas tapi kemudian ada niatan lain, yaitu lil maghnam, untuk mendapatkan ghanimah? Gimana? Saya punya utang, saya ingin ikut jihad, dapat pahala besar insya Allah, dan mudah-mudahan nanti menang dapat ghanimah, saya lunasi utang-utang saya. Jadi niatnya double, satu pahala, satu ghanimah. Di sini para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama berpendapat nggak dapat. Kenapa? Karena di sini sudah ditanyakan kepada Nabi, yuqatil lil maghnam, nggak termasuk fisabilillah. Berarti kamu lil maghnam nggak termasuk fisabilillah. Pendapat para muhaqqiqin bahwasanya niatan double seperti itu, apabila niatan asalnya adalah ikhlas atau pahala, maka boleh, gak ada masalah. Yang penting apa? Dobelannya tadi bukan sesuatu yang dilarang. Kamu cari duit untuk bisa melunasi utang, dilarang tidak? Tidak. Nah, berarti kita perang untuk cari duit untuk bisa melunasi utang, boleh. Kita punya keinginan nyekolahkan anak ke luar negeri, dananya besar, nggak punya. Nah, perang dengan niatan supaya dapat ghanimah, nanti bisa sekolahkan anak ke luar negeri. Tapi niatan asalnya tetap pahala, ya. Nah, seperti ini boleh, nggak ada masalah menurut para muhaqqiqin. Sehingga menurut para muhaqqiqin, kata-kata ini yuqatil lil maghnam, dia berperang untuk cari ghanimah, itu maksudnya apa? Faqat tok, berperang cari ghanimah tok, itu nggak bisa dibilang. Tapi kalau tidak tok, nah itu masih bisa dibilang. Niatan asalnya pahala, kemudian ditambahkan ghanimah, bisa. Kenapa? Karena cari ghanimah bukan sesuatu yang haram. Tapi kalau di sini, ya, supaya disebut-sebut namanya, ini berarti riya. Riya itu sejak awal sudah haram. Sehingga seandainya kita dobelkan niat, saya pengen cari pahala plus supaya nama saya disebut banyak orang, nah, ya nggak bisa, nggak dapat pahala. Karena kamu riya, dan riya itu tidak ada pahalanya sama sekali. Perang karena berani. Tapi ada juga sejak asalnya itu niat pahala, nggak ada masalah. Siapa yang berani melawan orang itu? Orang itu badannya gede. Semua umat Islam mengkerut, ya, menghadapi orang itu. Wah, gimana ini? Ya? Nah, ada satu santri yang berani maju. Ya. Karena kenapa maju? Dalam hatinya dia mengatakan, saya berani. Meskipun dia orangnya besar, tapi saya tahu kelemahannya. Ya. Nah, dia maju karena berani. Apakah berarti nggak dapat pahala sama sekali? Karena di sini kan yuqatilu syaja'atan. Ya. Nah, maka jawabannya adalah tadi, kalau sudah ada niatan pahala ditambah dengan syaja'ah, nggak ada masalah sama sekali. Ya. Yang penting niatan asalnya adalah pahala karena Allah, adapun tambahnya bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tambahnya dilarang, ya nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. 13:44 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Karena Abdullah ini sahabat Nabi, Amr ini juga sahabat Nabi. Kalau As bin Wa'il ini tokoh kafir.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ghaziyatin, tidak ada satupun pasukan perang." Au qala sariyatin, atau beliau mengatakan rawinya ragu-ragu, sariyatin taghzu, pasukan kecil yang berperang. Fataghnamu wa taslam, lalu dia mendapat ghanimah dan selamat. Illa, kecuali pasti, kanu adalah mereka qad ta'ajjalu, mereka sudah menyegerakan thulutsai ujurihim, 2/3 dari pahala mereka. Berarti tersisa berapa? Tersisa 1/3. Wa ma min ghaziyatin aw qala sariyatin, dan tidak ada suatu pasukan perang, atau beliau mengatakan syariah, ini rawinya ragu-ragu, tukhfiku, yang dia takut, jadi merasakan takut ketika perang. Wa tusabu, dan dia itu mendapatkan musibah, ya, kena panah, kena pedang, ya, atau kalah. Illa, kecuali tammalahum ujuruhum, sempurna bagi mereka pahala mereka. Jadi pilih menang atau pilih kalah, tidak usah milih, karena yang terbagus adalah yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dalam Sahih Muslim lafalnya seperti yang kita baca tadi. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Jami'us Shaghir itu ada tambahan, dan ternyata tambahan itu juga ada dalam Sahih Muslim. Lafalnya begini: illa ta'ajjalu thulutsai ajrihim minal akhirah wa yabqa lahum thuluts. Mereka sudah mengambil segera 2/3 pahala mereka dari akhirat, dan tersisa bagi mereka 1/3. Nah, jadi dalam lafal yang lain itu lebih lengkap. Kalau ini tadi kan lafal yang pakai tukhfiku, ya. Yang lafal tanpa kata-kata tukhfiku, nah, itu kalimatnya adalah ada tambahan wa baqiya lahum thuluts, tersisa bagi mereka 1/3. Wa fi lafdzin li Muslim, satu lafal Imam Muslim, tapi yang lain, ya, yang lebih lengkap. Saya lebih suka lafal-lafal yang lebih lengkap, ya. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya jihad fisabilillah itu tidak ada ruginya. Menang untung, kalah untung. Kalau menang untungnya dapat pahala plus dapat ghanimah. Kalau kalah untungnya pahalanya apa? Sempurna. Karena itu dalam Al-Quran Allah menyebutkan illa ihdal husnayain. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Katakanlah, tidaklah kalian menunggu terhadap kami kecuali salah satu dari 2 yang terbaik. Mati terbaik karena syahid, menang terbaik karena dapat ghanimah dan pahala, dan masih bisa melanjutkan perang lagi berikutnya karena dapat ghanimah, punya modal untuk bisa beli senjata dan seterusnya. Sehingga disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istilah al-husnain, 2 hal yang terbaik, semuanya adalah terbaik. Itu surat At-Taubah ayat 52. Berikutnya 1345, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna rajulan, seorang laki-laki, qala ya Rasulullah, idzalli, izinkan untuk saya fi siyahah, melancong, yaitu pergi ke sana kemari untuk keliling dunia, ya mungkin untuk apa, tafakkur atau apa, ya. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, inna siyahata ummati, sesungguhnya melancongnya umatku adalah al-jihadu fi sabilillahi azza wa jal, jihad di jalan Allah azza wa jal. Jadi kalau kamu mau melancong yang syar'i, ini jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang bagus. Bagaimana kalau kita itu melancong tapi tidak untuk jihad? Jadi kita pengen tahu bunga tulip ketika muncul di mana tuh? Di Turki. Maka kita ikut program umrah Turki. Di umrah habis selesai kemudian mampir di Turki, atau sebelum umrah mampir di Turki supaya mengetahui munculnya bunga tulip.
Apakah boleh seperti itu? Bolehnya boleh, karena itu bab muamalah ya. Al aslu fil muamalati al ibahah. Salah satu dalil bahwasanya kita boleh untuk melancong, untuk rekreasi ya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tala'. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yabdu, pergi atau menuju ke Badui, nah ini melancong ke tempat Badui, ila hadhihi tala', kepada aliran-aliran air ini. Nah, kalau di Indonesia ya kira-kira Grojogan Sewu ya. Nah, jadi melancong untuk mencari tempat rekreasi yang menyenangkan untuk dipandang ya, itu ada dalilnya ini. Tapi kalau kita mau seperti Nabi SAW ya, tidak hanya sekedar kesenangan dunia semata ya, ini pasti untuk juga akhirat ya. Misalnya untuk melihat atau mentafakuri ciptaan Allah, Masya Allah, air mengalir, Subhanallah. Nah, maka tafakur dengan melihat apa ciptaan-ciptaan Allah yang kita lihat dengan mata kita tersebut, nah, itu baru nilainya lebih utama ya. Hanya nilainya melancong saja, kesenangan tokdil ya, nggak ada pahalanya, itu hanya masalah muamalah biasa, tidak mengandung ibadah sama sekali. Ini yang dapat kita bicarakan betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, astagfirullahaladzim wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran.